Pak Damang. Alhamdulillah, Jis. Alhamdulillah, Bapak Irfan Lubis ini senior saya. Udah lama nggak ketemu. Akhirnya sekarang saya main lagi ke kantor lama saya. Dimana saya sedang saat itu berkembang di sini gitu, sehingga ada di dunia media. Pak Irfan Lubis ini, kalau saya nggak mau bilang pimpret atau wartawan, pengusaha media. Sejak tahun berapa usaha media? Sejak tahun 2008, Jis. 2008-2009. 2008-2009. Nah kan siklus saat itu berbeda sama siklus sekarang Om nih. Iya. Usaha media itu. Iya. Kalau dulu itu Om masuk ke usaha media ini inspirasinya dari mana dulu? Inspirasinya itu ya gimana ya Bang, awalnya saya itu bukan basicnya dari jurnalis ya, tapi saya basicnya itu dari marketing. Saya bekerja di sebuah perusahaan BUMN, lalu kemudian saya berhenti, jadi pensiun. Saya pensiun dini lah namanya. Pensiun muda ya? Pensiun muda. Kemudian saya dengan kawan diajak ini ke dunia jurnalis yang saya nggak ngerti. Tapi lama kelamaan ya menarik buat saya. Awalnya saya di Medan. Oh, di Medan buka Ya, media juga? Di Medan, media juga. Setelah saya pensiun ini, setelah saya pensiun saya di Medan, tapi nggak saya dalamin. Jadi terus saya hilangkan, kemudian saya pindah kemarin ini ke Bogor. Bogor itu tahun 2005 lah, 2005 di sini. Tapi tetap saya belum masuk di media. Oh, belum masuk di media. Belum. Baru 2005 saya mulai ikut nih sama kawan. Saya masuk ikut di media harian yang saya kirim dari Medan itu medianya. Kirim pakai pesawat terbang, saya ambil tiap hari itu. Ya, beritanya dikirim waktu itu pakai email itu ngirimnya, nggak pakai WhatsApp sekarang. Baru berjalan akhirnya ya, terbuka ide saya tadi tuh mendirikan sebuah media mingguan. Kemudian bersama kawan-kawan lalu jadilah dia namanya Expose. Mantap. Om, itu industri media saat itu khususnya dicetak ya? Iya. Supaya subscriber juga tahu itu seperti apa siklusnya atau kalau kata kita dibilang alamnya cuacanya saat itu. Iya. Kalau siklusnya waktu itu bagus lah. Cetak itu bagus, orang pasti senang baca. Orang gemar membaca, ketika kita kasih koran itu dia baca, dia tertarik lah. Itu tahun 2006 itu, 2006, 2007. Nah 2008 itu baru saya mendirikan tadi itu, media tadi itu, orang tertarik. Tapi saya mainnya nggak di kota, saya mainnya di pinggiran. Karena memang di pinggiran tadi itu orang minat bacanya kurang. Jadi kita masuk ke sana, kita kasih mereka mau baca, mau mendorong niat membaca ya. Jadi dia baca. Akhirnya kita bekerja sama lah dengan instansi ya alhamdulillah berjalan dia. Memang awalnya memang agak susah sekali perjalanan itu. Jadi biar perjuangan untuk mendirikan sebuah cetak itu berat memang. Tapi saya jalanin terus. Jadi saya berjalan terus. Akhirnya di 2010 itu ya alhamdulillah lah udah mulai stabil ya. Jadi cetak tadi itu 1.000 ya, cetak 1.000, kemudian naik terus. Naik sampai saat ini. Nah sekarang ini ya tadi itu perkembangan Jis. Jadi perubahan dari era cetak ke digital. Memang ini ya kita harus akui ya, memang perkembangan digital ini cepat dan sangat cepat. Mau tidak mau saya juga harus ngikutin. Tapi menurut Om nih, ini kan kayaknya cepat banget ya. Dulu itu aja kerja di Om itu 2014 ya? Ya, 2014, 15, 16, 17, 18, 19 Ajis resign, bikin media sendiri. Itu kan kenceng tuh Om perkembangannya. Dalam 4 tahun itu ada perubahan paradigma dari si pembaca yang tadinya cukup pakai kertas
itu berubah ke handphone. Iya. Nah itu menurut Om sendiri nih, pengaruh dari apa secepat itu perkembangan teknologi di dunia media? Ya, tentu kita perkembangannya itu tidak lepas daripada ya negara lain ya. Jadi negara berkembang seperti Jepang, seperti Amerika tadi itu mereka teknologinya berkembang cepat. Nah kita mau tidak mau harus ngikutin. Jadi karena kan semua HP ini kan juga datangnya dari Jepang, dari Cina. Apalagi sekarang ini dari Cina perkembangannya cepat. Nah mau tidak mau kita dengan era digital ini tadi mau tidak mau harus paham tidak paham ya itu sudah berjalan. Nah dengan dunia digital tadi ini ya kita harus siap-siap juga mempersiapkan diri kita, pengetahuan kita. Kalau kita tidak siapkan pengetahuan, tidak siapkan segalanya ya udah kita tersingkir. Makanya kita juga setiap hari itu memang harus membaca situasi ini, perkembangan digital seperti apa. Nah, tentu kita juga yang bagi wartawan digital tadi juga harus siap-siap juga mempersiapkan diri. Jangan dia cuma memiliki HP, tapi HP-nya itu yang versinya lama, terus nanti searchingnya lama. Nah, ini juga pengaruh. Jadi bagi kawan-kawan yang memang bergerak di digital, apalagi yang sekarang ini banyak wartawan baru muncul itu ya, siap-siap dia, jangan cuma hanya tenteng HP tapi HP-nya tidak mendukung, tidak support guys. Ini yang kita kadang-kadang merasa miris juga. Dia menyandang status sebagai wartawan tapi dia tidak dilengkapi oleh fasilitas dia. Jadi makanya kita menjadi seorang wartawan tadi itu, apalagi itu profesi kita harus siap. Paling tidak kita milikin HP lah yang RAM-nya 6 gitu ya. 6 GB, 8 kalau GB. bisa ada yang punya RAM-nya 8 ya bagus. Gitu. Kalau cuma RAM-nya 1 2 ya bukan apa, maaf mungkin kita WhatsApp udah berat ya. Tergilas kita tergilas. Karena kan kecepatan informasi tadi, Om. Iya. Kecepatan informasi yang tadinya dulu itu dicetak sehari baru kita dapat informasi. Nonton TV bahkan sehari lah di TV juga informasi. Sekarang ini per detik Om informasi bergerak. Jadi kadang-kadang kita suka ketinggalan info. Salah satunya beberapa info yang kemarin tuh soal Thailand, pembunuhan dan pembunuhan artis kan. Itu cepet banget. Hari itu dia dibunuh, hari itu dia viral. Nah, cepet banget Om perkembangannya. Nah, dengan kecepatan perkembangan media ini, Om nih selaku pengusaha media, apa nih langkah yang akan Om ambil dengan tadi digitalisasi udah mulai, informasi cepat, bahkan short video itu di TikTok isinya berita semua tuh kadang-kadang. Gimana tuh? Ya, jadi kita harus memanfaatkan atau melihat momen. Nah, sekarang ini momen TikTok. Nah, kita harus juga cepat di TikTok ini. Di TikTok ini berkembang. Nah, kita juga ikutlah di TikTok, main di TikTok. Terus sekarang ada smart video, kita ikut main di sana, smart video. Kalau channel YouTube-nya ini ya sudah berjalan ya kita berjalan, tapi TikTok tetap kita lihat di situasi TikTok. Terus sekarang ini kan kita main di mana sekarang nih? Kalau cuma di news ya kita kalah ya. Kita kalau di news kita kalah. Kita cari yang lain lagi. Jangan cuma kita kejar news, tayang newsnya berita vaksin segala macam. Terus aja berita vaksin. Nggak menarik, orang juga lelah baru bacanya. Jadi kita geser nih mindset orang ini. Nah, kemana nih dia maunya nih? Jangan cuma berita vaksin mulu, berita yang ini apa nih, berita yang lain nih tentang berita wisata, berita tentang olahraga, berita tentang ya pokoknya jangan berita-berita semuanya berita lah. Kita geser ini. Hiburan. Nah, kita wartawannya juga harus siap dengan seperti itu. Nah, makanya kita harus bekalin dengan pengetahuan. Nah, ketika mereka tidak dibekali pengetahuan ya tadi terbelakang, mereka terus ketinggalan terus. Jadi kita bekalin dia. Kita lihat aja sekarang banyak wartawan dengan guna HP rekam ini ya, berita kan ditulis langsung berita ditayangkan ketika itu dia tayangkan langsung. Tapi kalau kita lihat ya dalam standar penulisan juga tidak memenuhi standar penulis. Cuman ya sudahlah, mereka sudah tulis saja ya udah tayang langsung, pokoknya penting tayang gitu. Kalau kita melihat dari penulisan ya banyak yang kita harus rapikan kata-katanya. Jadi tidak hanya kejar tayang tapi tidak memenuhi syarat penulisan gitu. Nah, itu yang tentang quick news kan. ya memang kadang-kadang kita ini ya, tapi ya
sebegitu pun ya alhamdulillah lah mereka cepat kan tayangnya itu. Jadi mengejar tayang tadi itu dengan model HP tadi itu tayang. Kadang-kadang huruf juga kan, ya huruf kecil, huruf besar, nama orang semuanya huruf kecil dia tulisnya kan itu juga pengaruh dia, pengaruh dia. Nah itu yang sekarang kita perhatiin. Mereka kadang-kadang nulis huruf nama orang tuh huruf kecil, padahal dia hurufnya huruf besar di depannya. Tempat D-nya disatuin. Ya, jadi nah itu yang sekarang perlu kita kasih pemahaman kepada kawan-kawan kita. Betul. Gitu. Om, ngomongin vaksin tadi kan. 2 tahun lalu sampai sekarang bahkan COVID itu kan mencengkram ekonomi dunia. Mengancam apa sebutnya stabilitas ekonomi dunia. Nah, untuk kita sendiri nih sebenarnya media lokal lah anggap. Media lokal ini terdampak besar nggak sih dengan COVID yang 2 tahun kebelakang? Kalau cetak ya terdampak cetak. Cetak itu ya lihat aja nih sekarang nih banyak media cetak itu yang beralih ke online, beralih ke online. Mereka tidak kuat mempertahankan cetaknya. Kita lihat aja lah banyak itu yang sudah beralih ya. Nah sekarang mereka beralih ke online. Nah kita juga memang harus siapkan online-nya, walaupun cetak kita tetap cetak, tapi online kita siapkan untuk menopang perkembangan tadi itu. Nah bagi mereka yang punya cetak harian tadi itu ya tadi itu lihat kan sekarang banyak yang ini yang beralih udah ke online semuanya. Online semua. Nah kita harus pokoknya sebagai seorang yang terjun di dunia media cetak maupun di online, ya kita lihat perkembangannya, kita ikutin, jangan kita lengah, karena kalau kita lengah kita tertinggal. Gitu. Luar biasa. Terakhir nih Om, sebelum penutupan kita, harapan Om deh untuk dunia jurnalis dan dunia media di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor, apa nih Om? Harapan saya ya kawan-kawan yang bergerak di dunia jurnalis, tingkatkanlah pengetahuan kita, dari segi pengejaran berita, penulisan berita sampai dia tayang. Nah coba lihat nanti nih subscribe dia viewernya, naik nggak dia viewernya? Kalau dia nggak naik orang nggak tertarik. Betul. Karena banyak berita itu yang semuanya sama, berita vaksin semuanya. Jadi malas orang bacanya lagi, jadi semuanya di skip. Jadi nggak dibaca, ya gitu aja. Nah tentu ada hal yang menarik yang kita lihat sekarang ini, apa nih yang menarik gitu. Apa yang menarik ini, nah itu yang kita jadikan ikon kita, itu kita kejar. Jangan kita ikutin orang berita vaksin. Sekarang banyak berita rilis vaksin semuanya sampai ke desa-desa vaksin itu semua. Jadi nggak menarik, semuanya di grup-grup itu ya beritanya vaksin. Nah makanya kita ini seperti Ajis nih, ini kan potensinya juga banyak. Nah Ajis sekarang merilik nih, dilirik apa ini yang menarik ini. Sekarang udah dibuat dengan channel YouTube Ajis ada, nanti Ajis buat TikToknya. Kejarlah di situ supaya kita itu dari hasil karya kita itu menghasilkan sesuatu. Jadi kita jangan cuma ngejar berita berharap narasumber tadi memberikan ini, jangan itu yang kita kejar. Kita ada yang lain, ada nilai-nilai yang lain kita kejar di sana. Nah kita pun nanti ketemu dengan misalnya dengan pengusaha, ya kita lihat nih apa nih sekarang yang lagi tren. Kemarin kan trennya ikan cupang. Nah sebenarnya kita masuk nih berita cupang, berita ini, nah itu masuk, tapi kan nggak ada berita cupang, nggak menarik mereka. Beritanya menarik itu tentang vaksin aja. Nah, gitu jadi kira-kira. Nah kawan-kawan tadi kita berharap semuanya yang terjun di dunia jurnalis, ya perdalaamlah ilmu jurnalis, jangan hanya sekedar menyandang status wartawan, tapi pengetahuannya masih kurang, dan mempersiapkan diri untuk perubahan. Persiapkan diri untuk perubahan. Karena dunia jurnalis ini bukan dunia dunia main-main. Kita harus dalamin betul-betul gitu. Gitu sih. Oke, kayaknya cukup. Tapi sebelumnya
Om Lubis ini punya channel YouTube ya Om ya? Ya, punya channel YouTube ya. Apa Om nama channel YouTube-nya Om? Kita punya satu nih sekarang nih, namanya lensaexpose.com. lensaexpose.com. Ya. Nanti ditempel channelnya di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Yuk. Oke.